Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayal Al-Ghifari dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang struktur sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada di bagian luar dan di bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya ada protoplasma, kemudian di dalam protoplasma terbagi lagi menjadi tiga, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Selanjutnya kita bahas membran sel terlebih dahulu. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Bentuk sel adalah sebagai berikut. Sifat membran sel yaitu semi-permeable, karena adanya struktur fosfolipid. Semi-permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Dan selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan air. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah protoplasma. Protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi, protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia kaya organik dan anorganik. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, cairan dalam inti, membran inti, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Di karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka tempat pertukaran dengan sitoplasma. Selanjutnya anak inti atau nukleus fungsinya untuk membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari dua kata, kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetika sebagai pusat sintetis asam nukleat, DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang sitoplasma memiliki dua penyusun, yaitu sitosol dan organel-organel. Sitosol adalah bagian cair dan sitoplasma yang mengelilingi organel. Sitosol adalah bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut misalnya karbon dioksida. Sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia. Contoh reaksi kimianya yaitu glikolisis. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan sebagai perantara transfer bahan dari luar sel ke dalam organel atau inti sel. Dan yang terakhir adalah sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel yang tetap stay di dalam tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi menjadi tiga jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen, letaknya di pinggiran sel. Di dalam mikrofilamen ada protein aktin yang nantinya akan berkaitan dengan miosin sehingga terjadi kontraksi otot untuk pergerakan. Kalau lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel.
Terakhir ada mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun atas protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, dan flagel. Nah, itu tadi struktur sel dengan komponen-komponen sel yang ada di dalamnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.